Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ridwan dan di sini saya akan membahas mengenai beberapa karya historiografi yang fenomenal di Indonesia, atau tepatnya 10 karya historiografi. Nah, biasanya kita mengetahui banyak sekali karya ilmiah yang ada di Indonesia, khususnya sejarah. Dan pada kesempatan kali ini, maka kita akan membahas mengenai 10 karya historiografi yang ada di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Terima kasih semuanya. Yang pertama adalah pemberontakan petani tahun 1888 karya Sartono Kartodirjo. Pada pemberontakan petani ini, yaitu membahas mengenai gerakan sosial yang dilakukan oleh petani yang terjadi pada tahun 1888 dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 1888, yang mana terjadi di distrik Anyer di ujung barat laut di Pulau Jawa. Yang kedua adalah riwayat proklamasi Indonesia. Berdasarkan dengan judulnya, karya tulis ini menjelaskan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan, terutama yang berbentuk perjanjian. Selain itu, buku ini juga membahas mengenai proses kemerdekaan itu sendiri, terutama mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Buku ini juga mampu menggambarkan dan menjelaskan mengenai organisasi-organisasi pergerakan, baik itu organisasi kooperatif maupun non-kooperatif, terutama organisasi atau gerombolan-gerombolan para pemuda yang bergerak di bawah tanah. Yang ketiga adalah Max Havelaar, yang merupakan karya dari Edward Becker atau dengan nama pena Multatuli. Dalam karyanya, ia menceritakan bahwa rakyat Indonesia sangat menderita di bawah pimpinan bangsa Belanda pada saat melakukan tanam paksa. Maka dengan karya inilah bangsa Belanda mulai melakukan politik etis yang disahkan pada tahun 1901 oleh Ratu Wilhelmina. Yang keempat adalah Madilog. Madilog merupakan salah satu karya dari Tan Malaka atau kita kenal juga dengan Ibrahim Sultan Malaka. Madilog merupakan singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika, yang mana merupakan salah satu karya yang mampu untuk menunjang pengembangan filsafat di Indonesia. Yang kelima adalah Dari Kegelapan Menuju Cahaya. Merupakan surat dari Kartini, yang mana saat beliau wafat, Jacques Abendanon yang merupakan sahabatnya membukukan surat-surat yang dikirim dari Kartini itu dengan judul Door Duisternis tot Licht. Kemudian buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada tahun 1911 dan buku ini dicetak sebanyak 5 kali. Dan juga berawal dari buku atau tulisan-tulisan surat dari R.A. Kartini ini membuat awal dari adanya emansipasi wanita di Indonesia. Yang keenam adalah Bumi Manusia,
yaitu merupakan sebuah novel yang dikarang oleh Pramoedya Ananta yang menceritakan mengenai kisah cinta antara Minke dan Anneliese. Dan juga Bumi Manusia ini sempat diangkat menjadi film layar lebar pada tahun 2019. Yang ketujuh adalah Wali Sanga, yang merupakan hasil karya dari Damar Sasawangka. Damar Sasawangka lahir di Malang pada tanggal 8 April tahun 1980, yang mana hasil karya Wali Sanga itu menceritakan mengenai kehidupan dari Wali Sanga, yang mana pada tahun 1478 setelah Majapahit hancur oleh serangan Demak, tanah Jawa dipenuhi dengan pergolakan. Maka pada masa itu juga adalah masa penyebaran agama Islam secara besar-besaran. Dan juga pada karya ini atau pada novel ini, yang mana paling pentingnya adalah membabarkan mengenai konflik-konflik di tanah Jawa sepanjang tahun 1493 sampai 1494 yang sangat jarang untuk dikisahkan. Yang kedelapan adalah Ki Hajar, sebuah memoir, yaitu sebuah karya yang menceritakan atau menuliskan mengenai sosok pahlawan yang dikenal juga dengan Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu menceritakan kehidupan Ki Hajar Dewantara sejak masa kecil hingga remaja, serta menceritakan masa bersekolah di Stovia hingga ketika dirinya mulai berkecimpung dalam pergerakan nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Yang kesembilan adalah History of Java, yang merupakan buku yang ditulis oleh salah satu gubernur jenderal Inggris yang bernama Sir Thomas Stamford Raffles. Dan buku ini diterbitkan pada tahun 1817, dan dalam buku ini menceritakan mengenai Raffles yang memerintah sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda dari tahun 1811 sampai 1816, yang menceritakan mengenai keadaan penduduk di Pulau Jawa, mengenai adat istiadat, keadaan geografi, dan lain sebagainya. Yang ke-10 adalah Sejarah Rempah, yang ditulis oleh Jack Turner. Dalam bukunya, ia menuliskan atau mengisahkan mengenai sejarah panjang rempah-rempah baik dari segi geopolitik, filosofis, dan teologi.